Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok 3 yang bernama Muhammad Izin Ashraf Faki, NIM 23011061, dan anggota saya Tia Melasya Putri dengan NIM 230141014, dengan Abi Melinda dengan NIM 230141052. Saya Jelita Lamur Purba dengan NIM 230141024. Saya Winda Ibratiwi dengan NIM 230141008. Saya Ilmu Marsya dengan NIM 230141058. ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancangan Interpretasi Struktur Sistem Monitoring Gangguan Jaringan pada PT PLN. Saya Muhammad Izin Ashraf Faki dengan NIM 230141061 ingin menjelaskan database yang kami gunakan. Yang pertama itu ada ID laporan berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap laporan gangguan. Nah, yang kedua itu adalah nama pelanggan. Menyimpan nama pelanggan yang melaporkan gangguan listrik. Batas maksimal 100 karakter dianggap cukup untuk menyimpan nama lengkap pelanggan. Yang ketiga itu ada lokasi. Digunakan untuk menyimpan alamat atau lokasi terjadinya gangguan. Tipe data teks dipilih karena panjang alamat dapat bervariasi dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih fleksibel. 4. Yaitu keluhan. Berisi deskripsi atau penjelasan mengenai gangguan yang dialami pelanggan. Informasi ini membantu petugas dalam memahami permasalahan sebelum melakukan penanganan. Nah, yang kelima itu ada tanggal lapor. Menyimpan tanggal dan waktu saat laporan dibuat. Data ini penting untuk mengetahui urutan laporan dan menghitung waktu penanganan gangguan. Yang keenam ada status, menunjukkan kondisi atau perkembangan penanganan laporan. Nilai yang tersedia yaitu menunggu validasi, sedang diproses, dan selesai. Pengguna tipe data enum bertujuan agar status yang dimasukkan selalu sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan. Yang ketujuh ada prioritas. Digunakan untuk menentukan tingkat urgensi suatu laporan. Terdiri dari 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Prioritas membantu teknisi menentukan laporan mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Yang ke-8 ada foto bukti. Menyimpan nama atau lokasi file foto yang diunggah pelanggan sebagai bukti gangguan. Foto tersebut dapat digunakan untuk mempermudah proses verifikasi dan analisis gangguan. Nah, yang ke-9 itu ada ID teknisi. Menyimpan kode teknisi yang bertanggung jawab menangani laporan. Kolom ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel laporan gangguan dengan tabel teknisi. Kesimpulannya, tabel laporan gangguan dirancang untuk mengelola seluruh informasi terkait pelaporan gangguan listrik secara terstruktur. Dengan adanya data pelanggan, lokasi gangguan, status penanganan, prioritas, dan teknisi yang bertugas, proses monitoring dan penyelesaian gangguan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Bahasa dan struktur database ini sudah sesuai untuk mendukung pengembangan website monitoring gangguan listrik pada PT PLN. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Winda Ibratiwi. Di sini ada struktur folder project. Yang pertama, ada folder assets. Folder ini digunakan untuk menyimpan file pendukung tampilan website seperti gambar, logo, dan foto kantor PLN. Folder ini terdapat file gambar kantor_PLN yang kemungkinan digunakan sebagai gambar pada halaman login atau dashboard. Kemudian yang kedua ada folder out. Folder ini berfungsi untuk menangani proses autentikasi pengguna seperti login, logout, validasi akun pengguna. Folder ini penting untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Yang ketiga ada folder components. Folder ini berisi komponen-komponen utama sistem. Beberapa file yang terlihat antara lain: yang pertama ada monitoring gangguan PHP, digunakan untuk menampilkan data laporan gangguan listrik yang masuk ke sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat status gangguan dan perkembangan penanganannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Ilmu Marsya. Yang kedua, penugasan teknisi PHP berfungsi untuk mengelola penugasan teknisi terhadap laporan gangguan yang telah diterima. Admin dapat menentukan teknisi yang bertanggung jawab menangani gangguan tersebut. Yang ketiga, riwayat perbaikan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan riwayat perbaikan yang telah dilakukan oleh teknisi. Yang keempat, laporan statistik
berfungsi untuk menampilkan data statistik laporan gangguan seperti jumlah laporan selesai, sedang diproses, maupun laporan yang masih menunggu penanganan. Yang kelima, pengaturan sistem. Digunakan untuk mengelola konfigurasi sistem seperti pengaturan pengguna atau parameter sistem lainnya. Yang keenam, modal tambah merupakan form yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sistem, misalnya laporan gangguan baru. Yang ketujuh, header PHP dan sidebar digunakan sebagai komponen antarmuka agar tampilan website lebih rapi dan konsisten pada setiap halaman. Selanjutnya akan saya jelaskan oleh Afi Melinda. Saya akan menjelaskan folder config yang ada di dalam folder PLN. Folder config, folder ini biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database MySQL sehingga website dapat terhubung dengan database untuk melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data. Selanjutnya ada folder upload. Folder ini digunakan untuk menyimpan file yang diunggah oleh pengguna seperti foto lokasi gangguan, bukti perbaikan, dokumen pendukung. Selanjutnya ada file index PHP, merupakan halaman utama yang pertama kali dijalankan ketika website diakses. File ini berfungsi sebagai penghubung antar halaman dan pusat navigasi sistem. Selanjutnya, dari file tersebut ada kesimpulan. Secara keseluruhan, website ini merupakan sistem monitoring gangguan listrik PLN berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian gangguan listrik. Struktur proyek telah dibuat secara modular dengan memisahkan komponen berdasarkan fungsi masing-masing, sehingga memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengolahan sistem di masa yang akan mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tria Melisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website yang telah kami selesaikan. Yang pertama itu ada fitur login. Fitur login merupakan halaman awal yang digunakan untuk melakukan autentifikasi pengguna sebelum mengakses sistem pada halaman ini. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Tujuan fitur login adalah untuk menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola informasi dalam sistem. Yang kedua itu ada fitur dashboard. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi terkait kondisi sistem secara keseluruhan. Pada halaman ini terdapat data jumlah laporan gangguan, laporan yang sedang diproses, laporan yang telah selesai, serta statistik lainnya yang ditampilkan dalam bentuk kartu informasi dan grafik. Dashboard membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi pelayanan gangguan listrik secara cepat dan real time. Selanjutnya itu ada laporan gangguan. Fitur gangguan digunakan untuk mencatat dan mengelola laporan gangguan yang disampaikan oleh pelanggan. Pada menu ini, admin dapat menambahkan data laporan baru yang berisi informasi pelanggan, lokasi gangguan, tingkat prioritas, serta deskripsi permasalahan yang terjadi. Data yang telah disimpan akan menjadi dasar dalam proses penanganan gangguan oleh teknisi. Selanjutnya itu ada monitoring gangguan. Fitur monitoring gangguan digunakan untuk memantau perkembangan setiap laporan yang masuk. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat status laporan seperti menunggu validasi, sedang diproses, atau telah selesai. Selain itu, informasi mengenai lokasi gangguan dan prioritas penanganan juga dapat dipantau secara langsung sehingga memudahkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penugasan teknisi. Fitur penugasan teknisi digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada teknisi yang bertugas menangani gangguan listrik. Admin dapat memilih laporan gangguan yang masuk dan menetapkan teknisi yang sesuai berdasarkan kebutuhan penanganan. Dengan adanya fitur ini, proses pembagian tugas menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan keterlambatan dalam penanganan gangguan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya cerita alam bor purba, yaitu ada riwayat perbaikan. Fitur riwayat perbaikan ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data seluruh perbaikan yang telah dilakukan oleh teknisi. Informasi yang tersedia meliputi identitas laporan teknisi yang bertugas, waktu perbaikan, serta hasil penanganan gangguan data. Data riwayat ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang. Laporan dan statistik.
Jadi fitur laporan dan statistik ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk laporan dan visualisasi statistik. Pada halaman ini ditampilkan informasi seperti jumlah total laporan, tingkat penyelesaian gangguan, jumlah laporan aktif, serta presentasi efisiensi penanganan. Fitur ini membantu pihak manajemen dalam melakukan analisis kinerja dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Pengaturan. Fitur pengaturan ini digunakan untuk mengelola konfigurasi sistem. Melalui menu ini, pengguna dapat mengubah informasi akun, memperbarui data profil, mengatur hak akses, serta melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem. Fitur ini bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna. Logout. Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem. Setelah logout dilakukan, pengguna akan keluar dari akun yang sedang digunakan dan harus melakukan login kembali untuk mengakses sistem. Fitur ini berperan penting dalam menjaga keamanan data dan mencegah akses tidak sah oleh pihak lain. Nah, jadi kesimpulan website monitoring gangguan listrik PT PLN dirancang untuk membantu proses pengelolaan gangguan listrik secara terintegrasi, mulai dari pencatatan laporan, pemantauan status gangguan, penugasan teknisi, dokumentasi, hasil perbaikan, hingga penyajian laporan dan statistik. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan gangguan listrik dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan mudah dipantau oleh pihak PLN. Sekian penjelasan dari hasil proyek kami. Semoga dapat bermanfaat, menambah ilmu serta wawasan bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.